Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zamrud Mirah Delima, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Video ini diupload untuk memenuhi tugas UTS Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Exmil Lanadina, NIM 2020 12198 dari kelas akuntansi 2D. Analisis kasus real yang pernah terjadi di Indonesia mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Judul yang saya ambil yaitu 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual belikan oleh peretas, dikutip dari jawapos.com. Pada awal Mei 2020, Tokopedia dihantam kebocoran data 15 juta akunnya. Akun yang membocorkan juga menginformasikan memiliki data akan menjual 91 juta data pengguna Tokopedia. Data yang sebelumnya diperjualbelikan seharga 5.000 USD atau sekitar 74 juta pada saat itu dapat didownload secara bebas. Sebelumnya, pada Sabtu sore 4 Juli 2020, salah satu anggota pada sebuah grup Facebook terkait keamanan siber yang berisikan hampir 15.000 anggota, memberikan link tautan untuk mengunduh data Tokopedia sebanyak 91 juta secara gratis. Dan saat ditelusuri, link tersebut bersumber pada salah satu akun bernama @celips dan forum Rage Forum yang memang sudah membagikan lebih dulu pada Jumat 3 Juli 2020. Akun tersebut membagikan secara hampir cuma-cuma di Rage Forum yang sebelumnya dia dapatkan dari cara membeli data tersebut di dark web sebesar 5.000 USD. Menanggapi hal tersebut, pakar keamanan siber Pratama Persada menjelaskan bahwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tokopedia menurutnya jelas harus bertanggung jawab karena data pengguna yang mereka kelola bocor dan pastinya akan banyak pihak yang menggunakan untuk tindak kejahatan. Pihak Tokopedia secara berulang-ulang mensosialisasikan apa saja yang harus dilakukan oleh penggunanya, seperti mengganti password akun dan mengaktifkan OTP. Seharusnya ini menjadi peringatan keras pada setiap penyedia layanan internet yang menggunakan data masyarakat di dalamnya. Situs marketplace akan selalu menjadi sasaran para peretas karena banyak menghimpun data masyarakat, terutama kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital. Selanjutnya yaitu analisis kasus Tokopedia. Analisis yang pertama yaitu terkait 5 dimensi moral. Yang pertama, hak informasi, privasi dan kebebasan di era internet pada kasus Tokopedia. Pada isu permasalahan peretasan yang dialami oleh Tokopedia, jelas bahwa hacker atau peretas telah melanggar dimensi moral sistem informasi yang berkaitan dengan privasi dan kebebasan di era internet. Data pengguna bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga privasi mereka terusik. Hacker telah melakukan rangkaian tindakan ilegal atau cacat hukum yang dilakukan melalui pengguna komputer atau sistem komputer dengan tujuan merugikan atau mencari keuntungan sepihak. Yang kedua yaitu mengenai akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian pada Tokopedia. Bersamaan dengan Undang-Undang Kekayaan dan Privasi, teknologi informasi baru memberikan tantangan bagi liabilitas hukum dan praktik sosial yang sudah ada dalam melindungi institusi dan masyarakat. Pada kasus Tokopedia, siapa yang bertanggung jawab? Tokopedia sebagai penyelenggara sistem atau PSE memiliki kewajiban memenuhi standar perlindungan data pribadi. Wakil DPR Abdul Haris meminta Menteri Komunikasi dan Informatika serta BSSN untuk secara serius melakukan evaluasi, penyelidikan, dan mengupdate perkembangannya kepada masyarakat luas.
Yang ketiga yaitu mengenai kualitas sistem, kualitas data dan kesalahan sistem pada Tokopedia. Permasalahan kebocoran data pengguna Tokopedia menunjukkan adanya kelemahan kualitas keamanan data. Meskipun password dan kata sandi pengguna masih tetap terlindungi di balik enkripsi. Pada saat ini, meskipun celah atau kelemahan pada perangkat lunak dan kerusakan pada fasilitas dan sistem informasi, sejauh ini sumber kegagalan tersebut adalah terletak pada kualitas data yang kurang terenkripsi dengan aman. Selanjutnya, analisis yang kedua yaitu terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apakah peraturan yang berlaku dapat melindungi hak-hak korban? Peraturan yang berlaku dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan Tokopedia, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 dalam Bab 5 mengenai kewajiban pengguna Pasal 28. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi dari tindakan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab PSE, dan dalam hal ini adalah Tokopedia. Peraturan tersebut dapat melindungi hak-hak korban, terutama agar data yang berhasil dicuri oleh peretas dapat dihapus secara permanen dan tidak disebarluaskan secara lebih lanjut. Pasal 26 ayat 1, 19/2016 yang berbunyi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap sistem informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala ancaman dan gangguan. Yang kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Dan yang ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan disebut dengan cracker. Dan atas perbuatannya, cracker dapat dijerat pidana paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Dan tidak hanya itu, tindakan cracking yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 32 UU ITE. Analisis yang ketiga yaitu mengenai hal apa yang harus dilakukan apabila hal tersebut terjadi pada kita. Sesuai anjuran Tokopedia, apabila hal tersebut terjadi pada kita harus segera mengganti password dan mengaktifkan OTP. Nah, yang harus dilakukan agar tidak terjadi pencurian data yaitu yang pertama, segera mengganti password sesuai anjuran dan mengaktifkan OTP. Yang kedua yaitu menggunakan VPN saat mengakses Wi-Fi umum. Dan yang ketiga yaitu lebih berhati-hati saat memberikan izin terhadap aplikasi yang kita download. Dan yang keempat yaitu membatasi jumlah informasi yang dibagikan di sosial media. Yang kelima yaitu memastikan bahwa sistem operasi di handphone atau di laptop kita selalu update. Dan yang keenam yaitu hanya mengunduh aplikasi melalui Play Store atau App Store. Begitulah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.